Assalamualaikum Bapak. Salam. Saya ingin mewawancari Bapak boleh? Ya boleh. Silakan. Saya Kalista dari kelas 8C. Oh ya. Saya ingin mewawancari Bapak tentang sejarah berdirinya Candi Tikus. Ya siap Bapak. Silakan di sini. Oke. Kenapa sejarah berdirinya Candi Tikus? Ya, jadi Candi Tikus dulu ditemukan pada tahun 1914 oleh warga Dusun Denuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan. Jadi dulu ini merupakan gundukan tanah dan juga dipakai untuk kuburan atau makam. Jadi ini selain gundukan tanah juga ada makamnya. Saat itu masyarakat atau para petani ini lagi kena musibah atau wabah, yaitu hama tikus yang menyerang tanaman-tanaman yang ada di sawah. Akhirnya masyarakat atau para petani ini bermusyawarah bagaimana cara mengejar atau membasmi tikus-tikus tersebut. Setelah dilakukan pengejaran secara massal, tikus itu ternyata larinya itu ke makam ini, ke gundukan tanah ini. Setelah lubang yang ada atau sarang yang ada digali, ternyata di bawahnya itu ada candi ini. Maka masyarakat menyebutnya candi tikus. Kenapa? Dan fungsi bangunan Candi Tikus. Oh ya, silakan duduk. Ya, jadi candi tikus ini bentuknya, ini arsitekturnya ini mirip sekali atau merupakan replika dari Gunung Mahameru yang ada di India. Jadi Gunung Mahameru itu adalah gunung yang dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu Buddha. Yang kedua, fungsinya ini adalah sebagai petirtaan atau pemandian atau tempat untuk pendharmaan. Jadi ketika mau diadakan upacara atau acara besar itu harus dimandiin di sini dulu, disucikan dulu di sini. Makanya ini disebut petirtaan suci atau pemandian suci. Tidak. Lagi nih, Ya. gimana kondisi alam sekitar Candi Tikus? Ya kalau sekarang ya seperti ada dilihat, jadi tanaman atau pohon-pohon besar sudah ditebangi atau sudah tidak ada lagi. Sudah dialihkan fungsi sebagai persawahan dan juga sebelah barat itu sebagai perkampungan atau rumah penduduk. Jadi tidak seperti dulu. Dulu ini pastinya hutan belantara dan banyak sekali sumber air. Makanya Candi Tikus dulu airnya melimpah dan juga bisa mengalir ke pancuran-pancuran tersebut. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Memang seiring perkembangannya zaman, Candi Tikus sekarang hanya dijadikan sebagai tempat wisata, edukasi dan juga pendidikan. Lalu bagaimana perekonomian masyarakat di sekitar Candi Tikus, Pak? Ya, perekonomiannya sudah lancar dan seperti ada dilihat perekonomian di sini sudah sebagaimana mestinya. Warga sekitar sudah bisa melakukan aktivitas pekerjaan baik sebagai petani maupun buruh tani. Ada juga yang ke sawah membuat bata merah, ada juga yang ke kantor dan banyak semua hampir pekerjaan di sini hampir merata semuanya. Jadi hampir tidak ada yang nganggur. Bagaimana pemerintah dan masyarakat mengembangkan potensi dan ekonomi dari Candi Tikus? Ya, jadi kerjasama yang baik ini memang diperlukan sinergi antara warga dan juga pemerhati budaya maupun petugas dari pelihara sini dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu memang diperlukan karena apa? Itu juga akan mempengaruhi potensi ekonomi dari warga atau masyarakat sekitar. Kenapa? Semakin banyak orang yang berkunjung, semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maupun lokal dan juga rombongan-rombongan siswa itu juga nanti akan otomatis merembet kepada ekonomi. Kenapa? Satu, nanti ketika banyak orang, ketika banyak pengunjung, maka beliau pasti atau orang-orang ini pasti butuh makanan, butuh minuman. Itu ada penjual makanan, penjual minuman. Nanti pasti ada butuh aksesoris atau cindera mata. Nanti ada yang jual cindera mata. Itu juga akan mengembangkan potensi ekonomi. Cindera mata itu dibuat dari masyarakat lokal sendiri, hasil karyanya nanti. Ya itu tadi akhirnya bekerja sama, beruntutan, saling bersinergi seperti itu.
Baik Pak, terima kasih atas bekerja samanya. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh kelompok kami. Kalau ada kurangnya minta maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.